Halo, selamat siang anak-anak. Nah, bertemu lagi di Ekskul KSN Matematika hari ini. Oh ya, di sini belum diganti ya. Tanggalnya masih 5 Oktober. Sekarang itu tanggal 10, 11, 12 ya. Tanggal 12 Oktober. Nah, sekarang berhubung sedang mati listrik, silahkan kalian pelajari materinya secara mandiri, dan nanti kerjakan soal-soalnya secara mandiri juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Nah, kita akan mengingat kembali materi aljabar yang dipelajari di kelas 7. Nah, mungkin untuk yang kelas 7 belum sampai aljabar ya. Jadi, sekarang sudah mulai aljabar, tapi baru di pembukaannya saja. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lagi tentang aljabar. Nah, yang pertama nih, pengetahuan tentang suku tunggal dan suku banyak. Apa itu suku tunggal? Apa itu suku banyak? Nah, contohnya ini. Nah, bentuk aljabar 3A negatif 3AB kuadrat itu disebut suku tunggal atau monomi. Kemudian bentuk aljabar negatif 2x ditambah 3y disebut suku 2 binom, karena di sini ada suku negatif 2x dan 3y. Maka disebut suku 2 atau nama lainnya adalah binom. Yang ketiga, bentuk aljabar mn dikurangi pq ditambah 7 dan x kuadrat dikurangi xy ditambah y kuadrat disebut suku 3 atau trinom. Karena di sini ada 1, 2, dan 3 suku. Itu ya. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat operasi aljabar. M, N, dan P adalah bilangan bulat, maka M tambah N sama dengan N tambah M. Contohnya, 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Kan sama-sama 3. Terus kemudian, yang kedua, M ditambah N ditambah P akan sama hasilnya dengan M ditambah N ditambah P. Di sini hanya beda tanda kurungnya saja. Kemudian yang ketiga, M dikali N ditambah P artinya adalah M dikali N lalu ditambah M dikali P. Selanjutnya, M dikali N sama dengan N dikali M. Yang kelima, dalam kurung M kali N lalu dikalikan dengan P akan sama dengan M dikali dalam kurung N dikali P. Selanjutnya yang keenam, M ditambah 0 sama dengan M. Sudah jelas ya? Bilangan berapapun dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang ketujuh, M dikali 1 sama dengan M. Kemudian M ditambah negatif M sama dengan 0. Kenapa? M positif dikali negatif adalah negatif. Jadi M dikurangi M adalah 0. Terus M dikali 1 per M sama dengan 1. Karena di sini M-nya bisa kita coret. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, jika M dikali N sama dengan M dikali P, dan M itu tidak sama dengan 0, maka N sama dengan P. M-nya bisa kita coret. Gitu ya. Selanjutnya, operasi aljabar. Nah, yang pertama ini ada penjumlahan dan pengurangan. 13A dikurangi 8B ditambah 21A ditambah 9B. Nah, langkah pertama adalah kita satukan yang variabelnya itu sejenis A dengan A, B dengan B. 13A ditambah 21A kurangi 8B ditambah 9B sama dengan A dengan A. 13 ditambah 21 adalah 34A ditambah negatif 8 ditambah 9 adalah 1, maka 34A plus 1B, atau bisa ditulis 34A ditambah B. Jadi kalau misalkan 1A bisa kita tulis dengan A, 1B kita bisa tulis dengan B,
1N bisa kita tulis dengan N, gitu ya. Selanjutnya, 42N ditambah 35M ditambah 7 dikurangi negatif 50M dikurangi 20N ditambah 9. Nah, kita keluarkan dulu dari kurung-kurungnya. 42N ditambah 35M ditambah 7 dikurangi negatif 50M. Berarti negatif dikali negatif adalah positif. Maka di sini ditambah 50M. Lalu negatif dikali negatif juga. Berarti positif 20N. Lalu negatif dikali positif berarti negatif 9. Nah, selanjutnya 42N ditambah 20N ditambah 35M ditambah 50M ditambah 7 dikurangi 9. Nah, yang variabelnya sama kita dekatkan supaya tidak bingung. Sekarang 42 ditambah 20 adalah 62 sehingga menjadi 62N. Terus 35 dengan 50 kita jumlahkan menjadi 85. 7 dikurangi 9 adalah negatif 2, maka hasilnya adalah 62N ditambah 85M dikurangi 2. Contoh yang ketiga, 6X ditambah 4 dikurangi X dikurangi Y sama dengan 6X ditambah 4 dikurangi X ditambah Y. Kenapa? Negatif dikali positif berarti negatif X. Negatif dikali negatif berarti positif Y. Nah, sehingga kita dekatkan yang variabelnya sama, X dengan X, Y dengan Y, yang tidak punya variabel dengan yang tidak punya variabel. Nah, di sini ada X, ada 6X dan negatif X, maka 6X dikurangi X ditambah Y ditambah 4. Nah, 6X dikurangi X artinya 6X dikurangi 1X, maka 5X ditambah Y ditambah 4. Ini sudah tidak bisa diselesaikan lagi karena di sini variabelnya sudah berbeda. Nah, ada soal nih. Sederhanakanlah 4M tambah N dikurangi MN sama dengan negatif 3M dikurangi negatif 2N. Nah, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Tadi soalnya adalah 4M ditambah N dikurangi MN sama dengan negatif 3M dikurangi negatif 2N. Nah, 4M ditambah N dikurangi MN sama dengan negatif 3M, negatif dikali negatif, positif 2N. Nah, kita satukan yang variabelnya sama. 4M, sekarang negatif 3M kita pindah ruas. Dari negatif menjadi positif 3M. Ditambah N, positif 2N kita pindah ruas menjadi negatif 2N. Lalu dikurangi MN sama dengan 0, karena di sini sudah pindah ruas semua. Kemudian 4M ditambah 3M menjadi 7M. 1N dikurangi 2N menjadi negatif 1N dikurangi MN sama dengan 0. 7M dikurangi N dikurangi MN sama dengan 0. Ini jawabannya. Di sini sudah tidak bisa diselesaikan karena variabelnya sudah berbeda. Yang sini M, yang sini N, dan yang sini MN. Gitu ya. Selanjutnya, perkalian. Nah, 4 dikali 2B ditambah 3 sama dengan 4 dikali 2B ditambah 4 dikali 3. Seperti sifat tadi ya, 4 dikali 2B ditambah 4 dikali 3. Nah, 4 dikali 2B berarti 4 dikali 2, 8. Dan variabelnya B, jadi 8B. Lalu 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, karena di sini yang satunya variabel B, yang satu tidak punya variabel, jadi hasil akhirnya seperti ini. Yang selanjutnya, 2B ditambah 1 dikali B ditambah 3. Caranya adalah 2B dikali B ditambah 2B dikali 3
ditambah 1 dikali B ditambah 1 dikali 3. Nah, 2B dikali B adalah 2B kuadrat. Karena B-nya ada 2. Lalu, 2B dikali 3, 6B. Lalu 1 dikali B adalah B, 1 kali 3 adalah 3. Nah, di sini ada variabel yang sama, yaitu B. Sehingga bisa kita sederhanakan. 2B kuadrat ditambah 6B ditambah 1B, 7B ditambah 3. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, A dikurangi 1 dikali A ditambah 4. Sama seperti nomor yang kedua. A dikali A ditambah A dikali 4 ditambah negatif 1 dikali A ditambah negatif 1 dikali 4. Nah, A kali A, karena A-nya ada 2, maka A kuadrat. Lalu, A dikali 4 adalah 4A. Negatif 1 dikali A adalah negatif A. Negatif 1 dikali 4 adalah negatif 4. Maka, karena di sini masih ada variabel yang sama, kita bisa sederhanakan. Nah, 4A dikurangi A adalah 3A. Sehingga hasil akhirnya adalah A kuadrat ditambah 3A dikurangi 4. Nah, diselesaikan sekarang. 5x ditambah 2 dikali 2x dikurangi 3. Kita coba ya. Soalnya adalah 5x ditambah 2 dikali 2x dikurangi 3. 5x dikali 2x ditambah 5x dikali negatif 3 dikali negatif 3 ditambah 2 dikali 2x. 2 dikali 2x tambah 2 dikali negatif 3. 2 dikali negatif 3 sama dengan 5x dikali 2x berarti 10x kuadrat karena x-nya ada 2. Lalu 5x dikali negatif 3 berarti negatif 15x. Ditambah 2 kali 2x, 4x, ditambah 2 dikali negatif 3, negatif 6. Nah, di sini masih ada variabel yang sama, yaitu x. 10x kuadrat, negatif 15 ditambah 4, berarti negatif 11x. Ditambah negatif 6, sama dengan 10x kuadrat dikurangi 11x dikurangi 6. Gini ya. Nah, selanjutnya ini menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini kalian akan temukan di kelas 9. Kemarin kelas 9 baru saja belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, sekarang supaya semakin ahli lagi dalam mencari akar-akarnya, kita pelajari bersama-sama ya. Nah, di sini pemfaktoran persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ada 3 metode. Di sini kita akan membahas 2 metode. Yang pertama metode pemfaktoran. Nah, ada persamaan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Berarti di sini kan ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka kalau misalkan x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, a-nya bernilai 1. Karena di sini kan x kuadrat artinya 1x kuadrat. Ya. Nah, di sini dapat dituliskan diubah menjadi x plus p dikali x min q sama dengan 0. Ini adalah yang dinamakan pemfaktoran. Maka nilai p dan q harus dipilih dengan syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama, p ditambah q sama dengan b. P dikali q sama dengan c. Nah, langsung ke contohnya saja. Di sini ada x kuadrat ditambah 14x ditambah 45 sama dengan 0. Nah, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 14, dan C-nya bernilai 45. Nah,
Pertama, kita berpacu pada syaratnya. P tambah Q sama dengan B, sedangkan di sini B sama dengan 14. Yang kedua, P dikali Q sama dengan C. C adalah 45. Kemudian, kita lihat syarat yang kedua. Di sini C-nya sama dengan 45, maka kita harus mencari faktor dari 45. Nah, ada pasangan bilangan apa saja yang hasilnya 45? Yang pertama, 1 dikali 45. Yang kedua, 3 dikali 15. Yang ketiga, 5 dikali 9. Nah, selain kedua bilangan positif, kalau kedua bilangan negatif dikalikan, hasilnya kan juga positif. Maka ada kemungkinan yang lain, yaitu negatif 1 dikali negatif 45, negatif 3 dikali negatif 15, negatif 5 dikali negatif 9. Nah, dari keenam kemungkinan di atas, silakan kalian pilih pasangan yang jika keduanya dijumlahkan, hasilnya adalah B, yaitu 14. Nah, kita pilih 5 dan 9. Kenapa? Karena 5 ditambah 9 sama dengan 14 atau B. Ya, selanjutnya. Maka, dari persamaan tadi, kita ubah ke bentuk X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Nah, tadi kan kita pilih 5 dan 9, maka salah satunya menjadi P, salah satunya menjadi Q. Sehingga bisa dituliskan 5X ditambah 5 dikali X ditambah 9 sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0 atau X tambah 9 sama dengan 0. Nah, X tambah 5 sama dengan 0, maka X satunya sama dengan negatif 5. Karena 5-nya kita pindah ruas dari positif menjadi negatif. Di sini dari positif menjadi negatif. Maka akar-akar persamaan kuadratnya yaitu X1 sama dengan negatif 5 dan X2 sama dengan negatif 9. Nah, ini sebagai tugas, silahkan dikerjakan. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 96 sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah menentukan akar dengan metode pemfaktoran juga, tetapi bedanya adalah di sini tadi kan A-nya sama dengan 1. Nah, kalau ini A-nya itu lebih dari 1. Tadi diubahnya kan menjadi X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Nah, kalau di sini menjadi A dikali X ditambah P per A dikali X ditambah Q per A sama dengan 0. Dengan nilai P dan Q syaratnya adalah yang pertama sama. Yang kedua, P kali Q adalah A kali C. Contohnya, tentukan akar dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 20 sama dengan 0. A-nya 2, ini ya. B-nya negatif 3, C-nya negatif 20. Kemudian P plus Q sama dengan B. B-nya itu negatif 3. Lalu P kali Q sama dengan A kali C. Berarti 2 dikali negatif 20, artinya negatif 40. Nah, kita lihat syarat yang kedua sama seperti tadi, di sini negatif 40, maka kita harus mencari faktor dari negatif 40. Nah, ada negatif 1 kali 40, negatif 2 kali 20, negatif 4 kali 10, dan seterusnya. Ternyata ada 8 kemungkinan. Nah, di sini kita harus pilih salah satu yang jika dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu negatif 3. Kita pilih 5 dan negatif 8 karena 5 ditambah negatif 8 adalah negatif 3. Nah, kita ubah dalam bentuk A di X ditambah P per A dikali X ditambah Q per A sama dengan 0. A-nya 2, P-nya tadi yang 1, 5, A-nya 2, Q-nya negatif 8, A-nya 2. Nah, kemudian ada yang masih bisa disederhanakan. Negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Kemudian kita gunakan yang di dalam kurung. Yang satu X plus 5 per 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah,
Ini 5/2-nya kita pindah ruas dari positif menjadi negatif. Nah, yang negatif 4 dari negatif pindah ruas menjadi positif. Sehingga akar-akar persamaan kuadratnya yaitu X1 sama dengan negatif 5/2 atau X2 sama dengan 4. Nah, ini silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di GC ya. Tadi udah ada satu soal, yang ini soal yang kedua. Nah, metode yang selanjutnya adalah metode ABC. Nah, metode ini digunakan ketika kita tidak bisa menggunakan metode pemfaktoran yang tadi kita pelajari. Jadi, ada beberapa persamaan kuadrat yang tidak bisa dicari akarnya dengan menggunakan pemfaktoran, sehingga kalian bisa menggunakan metode ABC. Rumusnya adalah X1, 2, X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Contohnya, nah di sini ada persamaan 4X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya 4, B-nya negatif 5, C-nya 1. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Negatif B, B-nya itu negatif 5. Berarti negatif dikali negatif 5 plus minus negatif 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 4, C-nya 1 per 2 kali 4. Sehingga negatif kali negatif positif. Lalu negatif 5 dikuadratkan 25. Negatif 4 dikali 4 dikali 1 adalah negatif 16. Kemudian yang di dalam akar kita selesaikan. 25 dikurangi 16 adalah 9. Nah, akar dari 9 adalah 3. Maka X1-nya itu, nah plus minus ini artinya ada dua kemungkinan, yang 1 plus 3, yang 1 min 3. Jadi, X1 sama dengan 5 ditambah 3 per 8, atau X2 sama dengan 5 dikurangi 3 per 8. Maka, X1 sama dengan 8 per 8 atau 1, dan X2 sama dengan 2 per 8 atau 1 per 4. Nah, latihannya. Tentukan akar-akar dari X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 96 sama dengan 0. Nah, totalnya berarti ada 3 soal untuk tugas. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan di GC. Gitu ya. Semangat, kalian pasti bisa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.